welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku bakal sharing tips gimana caranya aku ngerawat rambut aku. Dan sebenarnya tipe rambutku tuh emang yang mudah jatuh gitu dan sulit untuk dicatok. Ini aku makan waktu lama banget nih buat nyatok kayak gini. Dan hasilnya oke lah, lumayan. Dan sebenarnya ini bukan ke arah hair care rutin juga sih, lebih ke arah hair care yang aku pakai selama 2020 sampai 2021. Jadi tanpa kita lama-lama, mending kita langsung ke videonya aja yuk. Oke, jadi aku mau jelasin dulu kalau aku itu bukan tipe orang yang bener-bener ngerawat rambut rutin setiap hari gitu. Biasanya tuh aku emang kayak cuma keramas, terus ya udah dikeringin aja gitu. Dan biasanya emang ada hari-hari tertentu kalau misalkan aku mau pergi atau misalkan ada acara-acara besar gitu, biasanya semalamnya itu aku hair mask. Oke, yang pertama aku pakai shampoo yang kalian bakal kaget banget karena aku setiap harinya cuma pakai shampoo ini, Head and Shoulder yang anti dandruff shampoo, man. Gak tau, tapi ini cocok banget di aku yang tipenya hair retain perawatan rambut rontok. Nih, aku pakai setiap hari ini. Jadi tuh gara-gara ada pandemi gini, aku tuh setiap pulang dari suatu tempat itu harus banget keramas. Jadi kan sebenarnya tipe rambut aku tuh yang mudah banget lepek. Dan aku ngerasa karena aku setiap pulang harus keramas tuh rambutku malah lebih cepet lepek, karena tipe rambutku tuh yang gak keramas sehari aja tuh udah kayak lepeknya aneh banget gitu. Dan aku rasain selama pemakaian Head and Shoulder lain itu masih ada lepek-lepeknya gitu di aku. Tapi kalau yang ini enggak, dia beneran bikin kulitku terasa kering seperti shampoo-shampoo mahal lainnya. Dan kalau misalkan aku lagi kepengen ada occasion yang sangat amat penting, aku biasanya pakai ini. Jadi ini aku nggak pakai rutin, ini cuman kalau misalkan pengen pergi-pergi ke occasional, dan sumpah ini bagus banget. Jadi tuh ini yang tipe Kerastase Paris yang spesifik Bendy Valent. Ya, yang Bendy Valent yang warnanya hijau ini. Jadi ini tuh emang dikhususkan untuk orang yang memiliki kulit kepala atau rambut yang mudah lepek. Jadi dia tuh emang memberikan lebih volume ke rambut kita, dan emang aku rasain selama pemakaian bener-bener ngembang banget rambutku dan tahan seharian gak lepek. Ini bener-bener holy grail sih kalau misalkan bener-bener pengen pergi gitu yang seharian, kalau misalkan ada tahun baruan gitu, aku biasanya pakai ini. Nah, kemudian kalau misalkan aku lagi males banget keramas nih, kayak kalau misalkan semalamnya aku lupa keramas dan besoknya aku baru bisa keramas karena baru pulang dari suatu tempat, aku biasanya pakai dry shampoo yang Batiste yang Instant Hair Refresh Dry Shampoo. Nah, ini tuh bagus banget. Aku baru menemukan dry shampoo yang cocok di kulit kepalaku tuh ini doang. Sebelumnya tuh aku ada yang punya warna hijau merek Paris. Aku beli di Guardian gitu, kecil. Aku nggak tahu apa. Cuma itu kurang ampuh ya di rambutku yang mudah banget lepek. Nah, jadi aku sering pakai ini. Dia tuh emang ada sedikit residu warna putih gitu sih di kepala. Cuman that's okay, karena kalau misalkan abis dipakai biasanya aku kocok dulu. Aku pakai, emang ada sedikit residu, tapi aku acak-acak aja rambutnya, jadi masih bagus lagi. Oke, kita masuk ke my hair care. Jadi kalau misalkan untuk perawatan rambut, aku biasanya pakai ini, Serioxyl Serum yang Denser Hair. Dia klaimnya ya, dia bisa menambahkan 1000 helai rambut in only 6 weeks, 6 minggu. Jadi tuh katanya dia itu emang bisa menumbuhkan rambut yang kayak kalau lagi botak-botak gitu, gini-gini, aku biasanya pakein. Dan bener kok klaimnya, aku ngerasa juga rambutku nambah berkembang, nambah banyak, dan nambah lebih bervolume gitu kalau pakai ini. Dan ini tuh sebenarnya hair serum ya. Jadi tuh ini biasanya aku pakai setelah aku keramas, aku setengah keringin baru aku pakein ini. Aku bagi-bagi per section gitu, dan aku taruhin serum ini, dan teksturnya cair banget. Jadi gampang banget kalau misalkan mau dipakai ke rambut gitu, nggak tipe yang lengket-lengket gitu, dan malah ngebuat tambah lepek. Dia malahan menurut aku ya bikin rambut lebih ngembang dan lebih kering gitu. Bukan kering gitu sih, lebih bagus lah kelihatannya. Dan sekarang nih aku udah pakai,
aku udah pakai nih, lihat. Rambutku menjadi lebih indah daripada biasanya. Dan aku udah pakai produk ini selama kurang lebih 2 tahun. Dan ini adalah udah botol kedua atau ketiga yang aku beli. Dan kalau dari segi packaging dia tuh kaca. Jadi kayak kelihatan mewah banget, bener-bener mewah banget. Dan salah satu kenapa aku beli juga karena packagingnya aku suka. Dia itu kaca, jadi kayak gak kelihatan murahan gitu. Dan wanginya juga enak banget, beneran seenak itu, aku gak bohong. Jadi tuh kayak bisa dijadikan hair perfume juga gitu loh. Makanya aku juga suka. Jadi kalau misalkan aku lagi bener-bener lagi pengen rambutnya tuh terlihat on dan terlihat mewah gitu, aku biasanya pakai ini. Oke, masuk ke hair careku yang kedua. Jadi sebenarnya hair careku yang kali ini aku beli karena urgent dan waktu itu tuh emang harus banget aku beli. Jadi ada dari Kerastase Paris yang Specific Mask Hydra Application. Jadi tuh sebenarnya waktu itu aku lagi ke salon. Terus hari itu tuh sebenarnya aku nemenin mama potong rambut. Cuman tuh emang kalau nungguin mama potong rambut aku males gitu kan. Maksudnya kayak ada papa juga soalnya ada koko. Terus akhirnya kayak aku mikir apa aku emang waktu itu tuh udah lulus SMA dan aku pengen nyoba cat rambut kan waktu itu. Dan akhirnya aku nanya ke mbaknya, Mbak kalau misalkan belum pernah cat rambut tuh ada gak sih alat buat ngetes supaya dia apakah itu alergi atau enggak. Karena aku pernah lihat ada kasus orang cat rambut, dia malah mukanya bengkak gitu. Jadi aku benar-benar takut dan aku juga mengingat kulit kepala aku tuh sensitif, jadinya harus benar-benar ekstra hati-hati. Akhirnya tuh mbaknya kayak bilang, oh ada alat kayak mirip pem yang kayak thermal gun gitu, cuman buat rambut, nggak, dia kayak cek doang di kulit kepalanya. Aduh, tapi sayang banget hari itu kulit kepalaku tuh lagi super sensitif. Jadi kayak kalau udah sensitif, lebih sensitif lagi di hari itu. Gimana mbaknya tahu? Karena kalau misalkan rambut biasa tuh kayak warnanya kulit kepalanya tuh agak kemerahan. Tapi kalau aku tuh bener-bener yang kayak putih. Makanya si mbaknya kayak bilang, aduh kulit kepala kamu lagi sensitif banget ya, super sensitif ya. Terus aku bilang, aku nggak tahu sih mbak, karena aku belum pernah cek juga. Akhirnya si mbaknya bilang, kalau misalkan kamu mau pakai hari ini kayaknya jangan deh, karena takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya si mbaknya saranin, mending kamu pakai hair mask ini dulu buat nyembuhin kulit kepala kamu yang lagi sensitif banget. Dan aku disaranin si mbak buat hair mask seminggu sekali. Akhirnya aku lakuin dan akhirnya udah kembali seperti normal. Baru aku berani cat rambut aku, dan itu pun yang kayak aku catnya nggak sampai ujung kepala gitu, karena aku bener-bener takut. Aku takut sampai kayak alergi gitu, aku nggak mau kan. Akhirnya aku juga setelah hari itu setelah minggu-minggu itu aku udah mulai jarang pakai ini lagi. Palingan kalau misalkan pengen, iya seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan mau tahun baruan, terus habis itu Imlek, aku 2 hari sebelumnya aku biasanya hair mask. Oke guys, segitu aja video sharing dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa kasih tahu kalian referensi-referensi hair care produk yang emang bagus buat kalian coba. Dan disclaimer di sini, aku juga bukan dokter kecantikan, aku bukan ahli kecantikan, tapi aku lebih kepada individu yang suka dengan kecantikan. Dan produk-produk yang aku sebutkan tersebut jujur mudah ditemukan kok di mana-mana. Di salon-salon biasanya ini ada Kerastase, ini juga ada samponya. Nah kalau yang ini aku biasanya beli online. Nanti aku bakal tulis link online-nya di description box di bawah. Nah kalau yang ini aku beli di Sociola, dan harusnya sih nggak susah ya dicari di Sociola. Jadi sebenarnya itu aja sih hair care aku, dan aku juga bersyukur banget karena tipe rambutku tuh yang jatuh, yang nggak gampang rusak. Dan seneng banget, aku juga sering tumbuh baby hair di sini. Aku juga
masih bersyukur aja lah, karena kan semua jenis rambut itu ada plus minusnya. Jadi buat kalian yang emang kulit kepalanya sensitif dan rambut yang mudah lepek seperti aku, mungkin ini bisa menjadi sebuah referensi buat kalian yang lagi pengen beli cari-cari buat hair care rutin. Nggak rutin juga sih, hair care. Jadi pakai ini sama ini. Dan oke, segitu aja. So see you on my next video guys. Bye bye.